Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 K2. Kami beranggotakan saya sendiri, Kevin Arferani Nurakim, Rizka Fitri Hedianti, dan terakhir Febrian Rifki Wafi Hidayat. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan topik bagaimana bangunan dapat berdampak terhadap lingkungan kita. Nah, sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa arti bangunan itu? apa tuh Pin? Nah, menurut Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002, bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya yang sebagian atau seluruhnya berada di atas atau di dalam tanah maupun di air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya. Meski bermanfaat terhadap kegiatan manusia, namun bangunan memiliki beberapa dampak yang berpengaruh pada alam sekitarnya. Dampak yang pertama adalah perubahan iklim. Kegiatan sektor bangunan memiliki peran yang besar dalam perubahan iklim yang terjadi. Salah satunya adalah pada produksi bahan baku utama sektor pembangunan, yaitu semen. Produksi semen menghasilkan emisi setara dengan 8% polusi karbon dioksida di dunia. Produksi bahan bangunan lainnya yang berkontribusi besar pada perubahan iklim adalah baja. Selain menghasilkan karbon dioksida, baja juga menghasilkan gas metana yang dapat merusak atmosfer lebih berbahaya dibandingkan karbon dioksida. Dampaknya terhadap iklim bukan hanya saat pada pembuatan bahan materialnya, melainkan juga pada saat konstruksi dan juga pada saat bangunan itu berdiri. Yang kedua yaitu konsumsi sumber daya. Pembangunan ini membutuhkan bahan-bahan seperti kayu, batu, dan beton yang diperoleh dari sumber daya alam. Eksploitasi berlebihan dapat menyebabkan deforestasi, erosi tanah, dan penurunan kualitas lingkungan. Contohnya itu penebangan hutan dan penambangan material seperti batu, pasir, dan mineral yang digunakan dalam konstruksi. Selanjutnya yaitu penggunaan energi. Bangunan membutuhkan energi untuk penerangan, pendinginan, dan pemanasan. Pemilihan energi yang kurang ramah lingkungan dapat memperburuk dampak lingkungan. Selanjutnya yaitu pola pemakaian lahan. Pembangunan yang tidak terencana dapat mengubah pola pemakaian lahan alami, merusak ekosistem, dan mengurangi habitat alami bagi flora dan fauna. Dampak lainnya ada pada daerah resapan air. Bangunan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap daerah resapan air yang merupakan wilayah di mana air hujan diserap ke dalam tanah untuk mengisi akuifer atau sumber air bawah tanah. Dampak ini dapat mengganggu siklus alami pergerakan air dan menyebabkan perubahan lingkungan. Hal tersebut mengakibatkan risiko banjir yang meningkat, pembaruan air bawah tanah yang berkurang, penurunan kualitas air, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada kualitas air dan udara. Seperti yang kita tahu, pencemaran limbasan bangunan dan aktivitas konstruksi dapat mencemari air permukaan dan tanah. Lalu polusi udara yang udah gak asing banget di telinga kita. Penggunaan bahan bakar fosil dan konstruksi dapat menyebabkan polusi udara dan masalah kesehatan manusia lainnya. Nah, bisa disimpulkan bahwa dampak bangunan terhadap lingkungan sekitarnya mencakup seperti perubahan iklim, konsumsi sumber daya, penggunaan energi, pola pemakaian lahan, daerah resapan air, serta kualitas air dan udara. Oleh karena itu, penting untuk kita mengadopsi praktik pembangunan berkelanjutan seperti desain hijau, penggunaan bahan ramah lingkungan, manajemen limbah yang baik, serta efisiensi energi, yang dimana untuk mengurangi dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan.